kembali bersama Ra di Pikiranku Podcast. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap sih kalian baik-baik aja ya di sana. Dan buat kalian baru pertama kali dengerin podcast aku ucapkan selamat datang. Karena di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai dengan berbagai topik yang menarik, entah dari yang serius sampai yang bercanda. Akhirnya kita ketemu lagi. Aku selalu nunggu-nunggu momen ini saat kita bisa ngobrol bareng melalui podcast. Aku sih selalu merasa senang dan bersemangat setiap kalian bisa ngobrol lah bareng kalian. Kalian adalah pendengar yang selalu aku butuhin, yang bikin aku merasa didengar dan dihargai. Jadi, di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang nyambung dari episode berikutnya dan mungkin banyak orang yang merasakannya juga. Jadi siap-siap dengan cerita dan curhatan dari aku yang selalu butuh kalian bersamaku. Oke, kita bakal ngobrolin tentang musik dan perasaan. Musik dan perasaan itu emang kayak sahabat karib yang gak bisa dipisahin lah. Jadi, langsung aja mari kita mulai. Kita semua tahu bahwa musik punya kekuatan yang luar biasa. Musik bisa bikin kita tuh senang, sedih, dan semangat. Bahkan galau dalam hitungan detik. Kita bisa gitu ya. Dan kenapa kita bisa begitu? Ternyata musik itu punya efek yang kuat banget ke otak dan perasaan kita. Saat kita dengar musik, otak kita tuh ngeluarin hormon dopamin yang pernah gue bahas di episode sebelumnya, yang bikin kita merasa bahagia dan puas. Makanya musik sering banget jadi pelarian saat kita tuh lagi butuh mood booster lah. Gue yakin kalian semua pasti pernah ngalamin momen-momen dimana sebuah lagu tuh bisa merubah mood kalian dalam sekejap. Misalnya, pas lagi bete gara-gara macet di daerah jalan, terus tiba-tiba lagu favorit kalian diputar di radio, langsung deh mood kalian tuh berubah jadi lebih baik. Musik tuh emang punya kekuatannya magic buat ngubah perasaan kita. Nggak cuma itu, musik juga punya kekuatan buat ngebawa kita balik ke masa lalu. Ada lagu-lagu tertentu yang bisa bikin kita keinget momen-momen spesial yang pernah kita alami. Misalnya, lagu yang lagi road trip sama teman-teman. Musik tuh kayak mesin waktu yang bisa nge-transport kita ke masa-masa indah atau bahkan masa-masa sulit yang pernah kita lewati. Gue punya satu lagu yang selalu bikin gue keinget masa-masa lalu lah bersama seseorang. Yang lagi tuh I Wish You Love dari Nancy Wilson. Gue juga pernah ngatain ini di episode sebelumnya. Lagu ini tuh bikin gue tenang dan keinget momen-momen dimana gue bahagia bersama seseorang. Setiap kali denger lagu ini, gue balik lagi ke masa-masa itu, saat semuanya terasa lebih sederhana dan bahagia. Musik juga jadi salah satu cara kita buat mengekspresikan diri. Lewat musik, kita bisa nyamperin perasaan yang mungkin susah diungkapin dengan kata-kata. Misalnya pas lagi kita jatuh cinta, kita bisa dengerin lagu-lagu romantis yang liriknya pas banget sama perasaan kita. Atau pas lagi patah hati, kita bisa dengerin lagu-lagu yang galau lah, yang liriknya tuh bikin kita tuh ngerasa gak sendirian. Banyak juga ya orang yang menggunakan musik sebagai sarana buat mengekspresikan emosi mereka. Misalnya, para musisi yang nulis lagu berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Lagu-lagu yang mereka ciptakan seringkali jadi suara hati banyak orang yang ngerasa relate dengan cerita di balik lagu tersebut. Selain buat hiburan, musik juga punya peran penting dalam dunia terapi. Terapi musik udah banyak dipakai buat orang-orang tuh mengalami masalah emosional dan psikologis. Musik bisa jadi alat yang efektif buat mengatasi lah stres, kecemasan, depresi, dan bahkan trauma. Melalui terapi musik, orang bisa lebih mudah mengungkapkan perasaan mereka dan menemukan cara untuk menghadapi masalahnya. Misalnya ada satu cerita tentang pasien yang mengalami trauma kecelakaan. Ini gue dapet dari TikTok. Tadi gue ngeliat dan search lah tentang ini.
Sebenarnya gue nemuin beberapa, tapi gue cuman pengen kayak nge-share satu aja. Pasien itu sulit banget buat ngomongin apa yang dia rasain, tapi lewat terapi musik, dia bisa mulai mengungkapkan rasanya lebih bebas dan perlahan-lahan pulih dari traumanya. Intinya sih gitu. Tapi buat cerita yang lengkap kalian bisa cari aja di TikTok ataupun Google atau di mana. Kalian bisa cari aja terapi musik. Itu pasti ya bakal nemu dan beberapa cerita lainnya. Ya begitulah. Emang ya, musik tuh emang punya kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Nggak bisa dipungkiri, musik juga jadi bagian besar dari budaya populer kita. Banyak banget momen-momen penting dalam hidup kita yang diiringi sama musik. Misalnya, lagu-lagu yang jadi soundtrack film favorit kita. Atau lagu-lagu yang selalu diputar di acara-acara penting seperti pernikahan atau wisuda. Musik itu emang udah jadi bagian yang gak terpisahkan dari hidup. Gue yakin kalian semua punya lagu-lagu tertentu yang selalu keinget sama momen-momen penting di hidup lagu kalian. Misalnya A Thousand Years yang dari Christina Perri yang sering banget dipakai di acara pernikahan. Lagu ini tuh bikin kita tuh keinget momen-momen romantis dan penuh cinta. Buat kalian yang lagi nyari lagu buat nambahin playlist, gue punya beberapa rekomendasi nih buat berbagai mood. Yang pertama, buat kalian yang lagi butuh semangat, coba dengerin Don't Stop Me Now dari Queen. Lagu ini tuh punya energi yang luar biasa dan bisa bikin kita tuh ngerasa lebih semangat. Yang kedua, buat kalian lagi butuh ketenangan, dengerin River Flows in You dari Yiruma. Lagu ini punya melodi yang sangat menenangkan. Terus buat kalian lagi galau, coba dengerin Someone Like You dari Adele. Ini udah gue mention di episode sebelumnya. Lagu ini punya lirik yang dalam banget dan bisa bikin kita ngerasa nggak sendirian dan dalam kesedihan lah. Dan buat kalian yang lagi jatuh cinta, coba dengerin lagu Perfect dari Ed Sheeran. Lagu ini bisa banget jadi soundtrack momen-momen romantis kalian bersama pasangan. Musik juga punya peran penting dalam merangsang kreativitas kita. Banyak orang yang ngerasa lebih kreatif saat dengerin musik. Musik bisa jadi sumber inspirasi yang kuat buat berbagi karya seni, mulai dari menulis, melukis, sampai ngedesain. Gue sendiri sering banget dapat inspirasi buat nulis atau ngegambar saat dengerin musik. Makanya gue sampai bisa nerbitin satu buku di Wattpad, podcast novel. Jadi ya gue sambil dengerin lagu, sambil kayak yang relate dengan kisah yang gue ceritain gitu. Ini kayak gini gitu. Nggak cuma buat relaksasi atau hiburan, musik juga punya peran penting dalam dunia olahraga. Siapa nih yang kalau lagi olahraga tuh enaknya tuh dengerin musik? Banyak atlet yang pakai musik buat ningkatin performa mereka. Musik dengan beat yang cepat bisa bantu ningkatin energi dan fokus saat latihan untuk pertandingan. Atau misalnya banyak pelari yang dengan dengerin musik upbeat gitu, buat ngebantu mereka jaga ritme lari mereka. Gue sendiri sering dengerin playlist khusus olahraga pas lagi yoga ya. Bukan yoga sih, lebih ke kayak workout di rumah. Lagu-lagu dengan tempo cepat bisa bikin gue lebih semangat dan tahan lama larinya. Olahraga workoutnya. Musik tuh emang bisa jadi teman yang sangat bantu dalam aktivitas fisik. Oke, ini adalah obrolan kita hari ini. Gue harap kalian tuh enjoy dan bisa relate dengan cerita-cerita tadi. Aduh, tiba-tiba gak kerasa banget udah penutupan aja. Seru banget bisa ngobrol bareng kalian lagi di episode kali ini. Sampai waktu tuh terasa cepet dan gak kerasa kalau udah berlalu. Aku bener-bener terima kasih buat kalian yang selalu setia dengerin podcast aku. Kalian tuh bener-bener bikin aku semangat untuk terus berbagi cerita dan
pengalaman. Tanpa kalian, aku gak bakal bisa sejauh ini. Terima kasih semuanya telah dengerin podcast aku kali ini. Semoga kalian tetap semangat dan bahagia, and see you. Bye-bye!